Sungguh kita bersukacita kembali di pagi ini, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup yang kita jalani. Mari kita kembali beribadah, bersekutu di dalam firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, benar Engkaulah pemimpin dalam kehidupan kami. Jika Tuhan memimpin kami, maka hidup kami pun tentram, penuh damai dan sukacita. Itulah kiranya yang mendorong kami pada pagi ini, bersujud dan berterima kasih, serta memohon penyertaan Tuhan lewat tuntunan-Mu atas firman yang hendak kami dengarkan. Kuasailah kehidupan kami oleh Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dalam bahasa Batak Tuba, sianon ma taddahamu toddi nide bata. Ganup toddi namar hatopot ton Yesus Kristus naung ro di bagasad daging ima sian debata. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita membaca perikop ini, dari ayat pertama kita telah disuguhkan apa sesungguhnya yang melatar belakangi ketika kita membaca ayat yang kedua, harus mengenal Roh Allah. Di ayat yang pertama diberikan keterangan bahwa ternyata sudah banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tentu tujuan nabi-nabi palsu ini adalah menyebarluaskan, mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Termasuk di dalamnya mengenai Roh Tuhan, mengenai kehadiran Tuhan di dalam Yesus Kristus dan roh yang diutusnya, itu Roh Kudusnya. Kemudian kita juga membaca pada ayat berikutnya bahwa ternyata mereka yang menyebarkan
ajaran-ajaran palsu itu adalah berasal dari dunia. Sehingga apa yang mereka lakukan disenangi, diterima oleh dunia. Sementara Rasul Yohanes mau mengingatkan orang-orang percaya yang menerima surat ini bahwa mereka berasal dari Allah, bukan dari dunia. Berasal dari Allah, maka dunia tidak menerima. Tetapi orang-orang yang berasal dari Allah akan menerimanya. Karena kuasa Roh Kudus telah menguasai dan memimpin hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh mengingat kembali peristiwa dicurahkannya Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini yang kita peringati setiap tahunnya, Hari Raya Pentakosta. Kita tahu dan kita mempercayai bahwa kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini adalah mau menyatakan bahwa Allah hadir dan berada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia ini. Atau sebagai pertanda bahwa Allah masih ada di tengah-tengah manusia. Dari pemahaman inilah kita mengimani dan juga menghidupinya di dalam kehidupan kita, bahwa dengan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Sebaliknya, tentu kita dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita akan membatasi kita atau menarik kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Tuhan. Misalnya seperti pengajaran-pengajaran yang menyesatkan atau ajaran-ajaran palsu. Kemudian ketika kita telah mengimani bahwa Roh Tuhanlah yang menuntun kita untuk setiap kehidupan kita. Karena kita percaya roh yang dianugerahkan kepada kita adalah roh yang memberikan keberanian. Roh yang memberikan kekuatan atau membangkitkan kekuatan bagi kita. Juga adalah roh yang mengajarkan kita akan kasih dan ketertiban. Jadi bukan roh ketakutan yang hanya memikirkan diri atau bersembunyi di balik ketakutannya melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu boleh kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Ibu bapak saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa bagaimana kita mengenal roh Allah. Bagaimana kita mengenal Allah itu sendiri di dalam Yesus yang dikatakan yang telah datang sebagai manusia. Banyak pengajaran-pengajaran di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini yang benar-benar menyesatkan kita sekarang. Pada akhir-akhir ini terlebih, begitu banyaknya sekte atau pengajaran-pengajaran yang kadang menjadikan kita penuh tanda tanya. Mana sebenarnya ajaran yang benar atau sesungguhnya? Walaupun ketika kita melihat perjalanan sejarah gereja, bahwa ternyata dari gereja mula-mula pun sudah banyak pertentangan-pertentangan, termasuk ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan itu juga yang kita temukan di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Untuk itu, bagaimana kita memahami nas ini di dalam kehidupan kita saat ini? Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia.
Dalam buku yang ditulis oleh Jürgen Moltmann yang berjudul The Crucified God atau Allah yang disalibkan, apa yang disampaikan oleh Moltmann dalam bukunya, dia menyampaikan pandangannya bahwa salib adalah tindakan solidaritas Allah kepada manusia. Tindakan atau perbuatan Allah yang nyata di tengah-tengah manusia. Dan selanjutnya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus yang menderita, disalib, mati, dan bangkit adalah wujud solidaritas Allah atau keterlibatan hidup Allah dalam sejarah manusia yang mengalami penderitaan. Yesus menjadi realitas konkret solidaritas Allah atas dasar cinta kasih-Nya. Tentu dari pemahaman ini atau ungkapan yang dituliskan ini, kita benar-benar mengakui Yesus yang adalah Allah sendiri datang ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kita. Dia merasakan penderitaan kita. Allah merasakan apa yang sedang kita alami. Maka Allah mau menolong manusia untuk kembali ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam Kristus kita percayai juga bahwa Allah membebaskan setiap manusia dari dosa yang telah membelenggu kehidupannya. Membebaskan manusia dari hukuman maut. Dan itu hanya di dalam Kristus. Allah telah menyediakan pengampunan dosa setiap manusia. Manusia dibebaskan dari dosa bukan karena perbuatan baiknya. Bukan karena ritual ibadah-ibadah yang dilakukannya. Sebagaimana orang-orang Yahudi mempercayai ketika mereka menaati hukum Taurat bahwa itulah jalan keselamatan. Bukan seperti itu. Tetapi adalah karena iman kepada Kristus. Hanya karena kita beriman kepada Kristus bahwa kita dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, dosa-dosa kita diampuni dan kita telah dijadikan anak-anak Allah. Inilah yang berkenan bagi Tuhan. Ketika kita diserukan tadi lewat firman ini, agar kita menguji setiap roh yang ada. Bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu telah menjadikan kita, telah membuat kita menjadi anak-anak Allah. Tentunya bagaimana Roh Tuhan ini memimpin kehidupan kita. Maka dikatakan lanjutan dari ayat ini tadi, bahwa setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Dan tentunya sebaliknya, kalau orang mengajarkan yang berbeda, itu adalah penyesat yang akan mencelakakan hidup keimanan kita. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, maka ketika iman kita semakin kokoh mempercayai Allah yang hadir di dalam Yesus ke tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, itu akan semakin memampukan kita untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Untuk itu, di saat-saat penderitaan kehidupan yang sedang kita alami saat ini, juga Tuhan hendak menyerukan kepada kita bagaimana kita selalu hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya, agar kita tidak terbawa atau terpengaruh oleh berbagai
pengajaran-pengajaran atau bahkan pandangan-pandangan yang juga saat ini sedang banyak menyesatkan kita, termasuk situasi pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi. Tapi bagaimana kita mengimani di balik setiap peristiwa ini, Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Hanya kita mau diingatkan bagaimana kita selalu percaya dan beriman kepada Dia. Maka arus dunia yang begitu kuat mempengaruhi kita, ini juga harus kita sikapi dengan iman yang kokoh. Agar kita tidak gagal, agar kita tidak terombang-ambing, tetapi kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga sekaligus mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita mengenal Roh Allah, maka hidup kita pun akan seturut dengan tuntunannya. Hidup kita pun akan selalu menunjukkan bahwa iman percaya kita adalah iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka roh yang dimaksud adalah roh yang mengajari kita. Roh yang selalu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan yang ada, yang datang di tengah-tengah kita sebagai manusia. Dan kita mengakuinya dan kita mengimaninya sebagai juru selamat atas segala manusia di dunia ini. Bahkan alam ciptaannya pun diselamatkan oleh Allah. Maka oleh karena itu, dengan tuntunan pengajaran Roh Tuhan inilah kita benar-benar diberi benteng kekuatan untuk menepis setiap pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan bagi Tuhan. Maka ketika roh dunia, bisikan-bisikan dunia ini begitu menggiurkan, hari ini kita diingatkan, tetaplah fokus, tetaplah mendengarkan panggilan, seruan Roh Kudus Tuhan. Karena itulah kehidupan kita. Sebaliknya, roh dunia ini sekalipun indah, enak, nikmat kelihatannya, tapi yakinlah bahwa kita pada akhirnya akan hidup dalam kemelaratan penderitaan. Sekali lagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, berikan hidupmu dituntun oleh Roh Tuhan, dan kenalilah mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang harus kita jauhkan. Tuhan memberi kita kekuatan agar kita selalu hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu lewat firman-Mu yang kudus. Kebenaran firman itu telah memberikan kami kekuatan, iman percaya kami semakin diteguhkan bahwa Roh Kudus Tuhan telah mengajari kami agar kami selalu mengimani bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini di dalam kemanusiaannya telah menyatakan solidaritas Allah di dalam penderitaan, di dalam kematian dan kebangkitannya. Itulah menyatakan bahwa Engkau sungguh hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menebus dan memberikan kehidupan bagi kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat Roh Kudus-Mu juga kami semakin bijaksana mendengarkan, mengikuti tuntunan Roh-Mu, agar roh-roh dunia ini tidak pernah mengalahkan kami dan tidak pernah menggoda kami, karena kami kuat dan berpegang teguh di dalam kebenaran firman-Mu lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di dalam satu hari ini. Pekerjaan, rencana, dan seluruh aktivitas kami. Biarlah kiranya Engkau menuntun kami, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan sebagai saluran berkat-Mu
dimanapun kami berada, dan melakukan setiap yang berkenan bagimu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Allah yang kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hiduplah saudaraku dalam kuasa dan bimbingan Roh Tuhan, agar kita benar-benar berkenan di hadapannya. Tetap jaga kesehatan. Horas.